Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Tatap Muka by Artery Life. Eh, Hari ini kami ingin ngobrol, saya sama Mas Faris di sini pengen ngobrol terkait bagaimana tentang memaknai sebuah proses. Seperti yang kita tahu, untuk ini ya, bukan semuanya tapi kebanyakan anak muda zaman sekarang itu mereka itu lebih percaya proses tanpa memaknainya, hanya menikmati proses saja, dan juga kebanyakan mereka punya jargon itu udah proses aja, jalani aja, nanti hasilnya biar Tuhan yang menentukan seperti itu. Ya. Kalau menurut Mas Faris, bener nggak sih pola pikir yang seperti itu, Mas? Kalau menurut saya sih benar, tapi mungkin kurang lengkap ya teman-teman ya. Jadi menikmati proses itu adalah sesuatu hal yang benar, tetapi bukan hanya menikmati, tetapi memaknai proses. Anak-anak muda itu juga seringnya tuh bilang no pain no gain gitu ya. Ya, no pain no No pain no gain. gain. Cuman terlalu menikmati painnya jadi macak tersakiti. Iya. Jadi maksudnya macak tersakiti itu ya terbiasa tersakiti, tapi bukan begitu maksudnya. Jadi memaknai proses itu adalah kita tahu bahwa proses itu adalah satu siklus yang pasti terjadi, Mas Wahyu, di dalam hidup kita. Terkadang proses itu juga berjalan dengan baik gitu ya, juga mungkin bukan berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana. Ada juga yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, yang kemudian ketika kita menikmati saja teman-teman, ketika itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, kita cenderung mengeluh, bahkan putar balik, ya kan? Yang namanya kita merencanakan sesuatu itu kan pasti ada prosesnya. Ya kalau menikmati proses tanpa memaknai ataupun tanpa kita tahu, ya tadi yang ditakutkan adalah putar balik, ataupun bahkan tidak menyelesaikan proses yang sudah direncanakan. Oke. Jadi malah pengen nikmati proses, tapi kalau udah stuck, mentok, malah proses tinggalkan gitu mungkin. Iya, begitu. Sementara itu udah teman-teman udah mulai merencanain ini dari A sampai Z gitu kan. Karena terlalu menikmati di dalam prosesnya, misalnya sudah sampai di proses M gitu, lupa buat maju lagi. Untuk mencapai Z-nya gitu ya. Gitu. Oke, menarik sekali. Apakah itu dalam artian bener nggak sih kalau misalnya kayak gini? Misalnya nih dalam sebuah proses, misalnya udah stuck nih, misal dari tadi A sampai Z, kita berhenti di M. Wah, kalau misalnya saya lanjutkan lagi, kayaknya bakal stuck ini, bakal bingung ini. Udah deh, milih shortcut gitu misalnya. Dan shortcutnya itu ibaratnya kita nggak tahu dari mana shortcutnya gitu kan. Tiba-tiba anak-anak itu merasa bahwa ini adalah sebuah jalan keluar, shortcut itu. Boleh nggak kita memaknai kalau shortcut itu sebagai satu-satu jalan keluar kita untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu? Sebenarnya shortcut itu kalau saya lihat adalah sebagai sebuah pilihan lagi ya. Jadi kita mau mengikuti rencana yang sudah kita lakukan, atau kita langsung ngambil jalan cepat untuk finish. Tapi poinnya begini, bahwa proses tadi itu kan ketika kita berhasil memaknai ya teman-teman ya, mungkin misalnya begini, contoh misalnya kita sedang berjuang untuk menabung lah, dalam hal beli rumah. Kita sudah punya rincian nih buat menabung rutin tiap bulan, benar ya? Tiap bulan. Kemudian kita rencanakan bahwa beli rumah ini 10 tahun ke depan. Dengan memanfaatkan duit tabungan kita. Yang kemudian adalah di 5 tahun, sudah berjalan 5 tahun, wah pikiran nih teman-teman, semakin lama properti semakin mahal. Yang kemudian, ini ada nih tawaran pinjaman KPR dari bank.
kalau kita minjem KPR kan rumahnya bisa dimiliki Saat di itu tahun juga, kelima. iya. Benar nggak sih? Benar kan? Benar. Kemudian yang kita sudah rencanakan bahwa kalkulasinya kita nabung sekian, ada KPR nih, biar segera dapat rumah. Iya. Itu menurut saya adalah shortcut untuk mendapatkan rumah sesegera mungkin. Iya. Tapi ingat, memang rumahnya dapat, tapi bebannya berkurang nggak Mas? Enggak, malah nambah. Oke, kalau menurut saya ya malah nambah gitu loh. Karena kan kita harus bayar cicilan juga, gitu segala macam gitu. Nah, itu maksud Iya. saya. Oke. Itu maksud saya. Jadi shortcut itu bisa saja karena ini pilihan. Iya. Benar ya? Pilihan. Kita bisa tuh dapat rumah di tahun kelima. Meskipun kita rencananya awalnya 10 tahun nih teman-teman. Iya. Tahun kelima kita menabung, bisa tuh buat DP, misalnya gitu ya. Bisa tuh buat DP, KPR lah. KPR gitu ya. Kemudian nanti nyicil. Rumahnya dapat. Tapi kemudian tadi masih ada beban cicilan. Iya. Yang mungkin saja beban cicilannya jauh lebih besar daripada porsi kita nabung. Iya, bisa. Setuju? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya? Iya. Bisa jadi juga lebih kecil. Iya. Ada perhitungan. Ada perhitungannya. Betul kan? Kemudian teman-teman, kalau teman-teman sudah punya rumah nggak mungkin nggak ngisi kan? Iya, pasti kasih furniture, sofa, kasur, kulkas, TV segala macam gitu pasti. Betul. Ya. Ada pengeluaran tambahan nih. Ini baru satu basic finance. Iya. Iya. Masuk kan? Masuk. Jadi logiknya seperti itu. Dan ini tidak salah. Saya tidak menyalahkan hal ini, tetapi shortcut pun itu ada konsekuensinya. Berarti untuk kita memilih sebuah shortcut itu juga harus direncanakan berarti gitu Mas. Betul. Kenapa seperti itu? Ketika misalnya shortcut kita pilih secara emosi, tidak dipertimbangkan dengan matang, ya masa kita mau makan Indomie terus tiap hari. Ya kan? Ada yang dikorbankan gitu mungkin. Betul, satu itu. Itu dari secara finance. Tapi misalnya begini, mimpi misalnya. Contoh, karir. Ada seorang yang mungkin pengalamannya sudah lumayan banyak lah, 5 tahun. Kalau 5 tahun itu kan setara supervisor ya di industri gitu ya, di perusahaan. Tahu-tahu ada nih peluang yang dia di perusahaan yang lain gitu, dia ditawarkan menjadi senior manager. Oke. Sementara di level 5 tahunnya dia baru layak sebagai supervisor ataupun asisten manager lah. Diyakinkan bahwa Anda sudah layak segala macam. Alhamdulillahnya diterima bener. Dia resign dari pekerjaan sebelumnya, pindah tuh ke perusahaan baru dengan level jabatan sebagai senior manager. Jangan dipikir nggak ada peluang begitu ya, ada. Ketika dia kerja, ingat tanggung jawabnya beda Mas. Iya pasti. Kalau pastilah. Ya, tanggung jawabnya. Memang secara finansial, secara remunerasi dia pasti lebih besar. Iya. Tapi tanggung jawabnya besar. Dia memimpin banyak orang, gitu kan. Secara level siapa sih yang nggak pengen jadi senior manager? Iya. Secara penghasilan siapa sih yang nggak mau selevel itu? Iya. Tapi tadi prosesnya dia shortcut. Menurut saya itu bisa saja baik, bisa saja buruk. Mungkin baiknya kenapa? Mungkin dia di luar selain bekerja selama 5 tahun dia punya perencanaan pengembangan diri itu. Bisa kan? Bisa. Ya, dia bakal enjoy. Dan tadi shortcutnya memang karena proses dia selain bekerja dia mengembangkan diri. Iya. Itu proses untuk mendapatkan shortcutnya mungkin. Betul. Gitu kan? Tapi bayangkan kalau misalnya dia tidak punya ilmu, nggak punya bekal. Memang secara posisi langsung naik tuh, hus. Malah jadinya nggak bermanfaat gitu ya. Mungkin tertekan. Iya, bisa jadi. Karena dia mungkin selama dia 5 tahun itu hanya sebagai mungkin dalam tanda kutip sebagai staff, lalu dia tanpa ada proses jenjang karir yang runut, yang struktural, akhirnya pas saat dia didapat sebuah level yang lebih tinggi daripada seharusnya, dia merasa tertekan gitu mungkin. Betul. Nah, terkadang juga begini, mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin banyak tuh yang akhirnya termotivasi dengan hal-hal seperti itu. Yang misalnya contoh kayak yang kemarin nih, yang lagi viral ya teman-teman ya, Aryani ya. Oh ya, yang penyanyi American's Got Talent itu. Ya, yang penyanyi dari Yogyakarta, asal Yogyakarta, dapat golden buzzer dari ini ya, dari salah satu juri. Dari Simon waktu itu. Simon kan. Orang kan taunya bahwa dia dapat golden buzzer. Iya. Tapi nggak tahu prosesnya sampai ke sana gimana gitu. Betul.
saya tidak mencoba menganalisa dari sudut pandang keistimewaannya beliau. Tetapi poinnya adalah setahu saya dia itu udah ikut Indonesian Got Talent dulu dan winners di 2014. Oke. Ya, saya pernah dengar nggak salah waktu itu. Ya kan? Ada beritanya. Dan Got Talent ini kan franchise. Ya. Benar kan? Ya ada peluang kan? Dan poinnya coba bayangin teman, dari 2014 sampai ke 2023. Kan itu prosesnya cukup panjang. Kurang lebih 9 tahun dia mempersiapkan itu ya. Betul. Nggak terus baru kemarin nyanyi terus juara kan? Iya, enggak. Kalau saya lihat videonya, beliau juga terus berkarya, terus memperbaiki skillnya, mengasah skillnya gitu. Iya. Jadi begitu teman-teman, itu salah satu contoh ya. Baru viral aja, kemudian kita terpesona kan, teman-teman yang wah keren banget nih, tapi tidak tahu tadi kalau ada istilah no pain no gain itu, gainnya yang baru kelihatan, painnya kita nggak tahu proses belakangnya. Tapi begini maksud saya, kita bisa ngambil contoh dari Aryani itu bahwa proses dia selama 9 tahun dari winner Indonesian Got Talent sampai dengan American Got Talent itu, Mas Wahyu, kita lihat coba yang diberitakan di media bahwa orang tuanya support. Dia tidak menyampingkan pendidikannya. Ya itu privilege, maksudnya seperti itu. Saya pengen lihat itu sebagai sebuah privilege, dari sudut pandangnya saya pengen diarahkan ke privilege. Struggle nggak sih? Support sistemnya pasti. Pasti. Tapi konsisten terhadap visinya. Ada saya lihat itu bahwa ada satu kata-kata yang indah dari yang muncul dari si Aryani itu adalah, mungkin saya tidak bisa melihat tapi saya pengen dilihat orang. Oke. Luar biasa sekali. Itu kata polos yang ada saya lihat itu dilontarkan di usia masih anak-anak. Yang pas yang di Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent. Dan bayangin support sistemnya, orang tua itu mensupport. Iya. Karena nggak banyak orang keluarga yang mendukung seorang itu untuk, dalam artian gini, mendukung dalam artian kalau misalnya kamu mau jadi apa, jadi ini, oh ya udah teruskan. Tapi jarang yang ayo apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, ayo coba terus tadi, gitu. Konsisten. Nah, itu konsistensinya dalam memahami proses itu, memaknai proses. Ya kan? Kalau misalnya orang tuanya pasti aware dong, maksudnya dalam arti kata, oh ini usia sekian, skillnya ini, ke depan nih buat bersaing, skillnya apa? Kan pasti ada mediasi dong, pasti ada komunikasi seperti itu. Dengan mentor-mentornya di Indonesian Got Talent mungkin. Skill, tergantung skill. Ya itu juga kalau kita relasikan dengan dunia kerja juga seperti itu kan. Misalnya kita mau jadi apa besok ke depannya, oke, aku misalnya mau jadi dalam waktu 5 tahun aku mau jadi manajer misalnya gitu. Terus apa sih skill yang dibutuhkan? Nah, makanya kita terus belajar gitu. Betul. Terus belajar, terus kita juga mendapatkan support system yang bagus, bukan dari keluarga atau dari kantor, untuk kita terus belajar mendapatkan skill tertentu. Mungkin bisa dikaitkan dengan dunia kerja seperti Mas ya. Tapi coba Mas Wahyu, pertanyaan menarik bagi teman-teman. Ketika si Arya ini sudah selesai aja, udah ini aku udah winner Indonesian Got Talent 2014, udah nggak lanjutin lagi gitu mungkin. Itu bukti bahwa motivasinya kuat. Dia nggak gampang puas. Dia ibaratnya ingin terus menunjukkan eksistensinya di dunia tarik suara mungkin gitu ya. Ya kan? Di kancah internasional pada akhirnya. Maksudnya apa? Dia orang tuanya dan dia pasti melihat bahwa potensiku masih besar, peluangku masih banyak. Kenapa nggak dicoba? Ya itu. Sekarang begini deh teman-teman. Coba lihat nanti ya. Dia nggak masuk final pun, capaiannya luar biasa loh. Sudah bisa menembus American Got Talent. Nggak semua orang yang bisa. Indonesia berapa orang coba yang sampai sana? Yang sampai American Got Talent itu terakhir pesulap siapa? Yang ini ya, yang wanita yang ada itu yang pertama, terus yang kedua yang suami Sarawijaya itu masalah. Demian masuk American Got Talent. Coba tuh.
di AGT itu cuma 3. Hmm. Setahu saya ya, mungkin Iya. koreksi kalau saya. 3. Iya. Tiga Baru 3 orang Indonesia. orang ini adalah orang terbaik di Indonesia. Di bidangnya. Di bidangnya masing-masing. Iya. Hiburan. Dan gagal pun Nggak ada masalah, karena sudah menembus level Amerika gitu loh, Setuju. level internasional gitu. Nah poinnya adalah tadi, saya yakin juga teman-teman banyak tuh yang pengennya apa sih, keluar dari zona nyaman. Nah itu. Iya. Ya, tapi dengan persiapan ya. Dengan persiapan dan juga dengan proses yang tidak mudah seperti itu. Betul. Karena untuk dewasa ini, saya melihatnya baik kayak gini. Anak-anak muda itu gampang silau. Gampang silau dengan misalnya kita yang lihat di sosial media, baik itu TikTok, Instagram, dan YouTube bahkan sekalipun. Mereka masih silau kayak, wah dia bisa kayak gini ya, wah dia bisa gini ya, dia bisa gini ya. Mereka hanya fokus ke pencapaiannya. Lumayan gitu. enak. Lumayan enak. Lu mah tahu enak ini. doang. Iya, gitu. Kan nggak tahu gimana prosesnya, apakah gimana jatuh bangunnya, gimana mereka entah itu di rumah mereka nangis atau mungkin sambil gimana gitu, kan kita nggak tahu gitu. Mungkin hal-hal tersebut yang bisa kita yang bisa kita maknai gitu loh dalam sebuah prosesnya gitu. Betul Mas. Di sisi lain juga posisinya begini, mungkin ada satu fenomena lain yang dikit-dikit gue butuh ngapresiasi diri. Nah itu tuh, dikit-dikit butuh reward. Dikit-dikit butuh reward gitu. Bukan tidak mau ya, instant gratification. Oke. Oh iya. Jadi gue udah ngetik skripsi 1 bab nih, gue jajan dulu deh. Nah itu ya. Gue healing dulu keluar kota. Tidak mau menunda kenikmatannya. Iya, karena itu satu fase yang mungkin bagian dari rangkaian rencana besar. Tapi itu kan satu langkah. Sebenarnya nggak salah juga. Cuman pada ujung-ujungnya kita akan apa sih Mas Wahyu, kalau misalnya Mas Wahyu sudah biasa diberikan penghargaan instant gratification, pengennya itu begini Mas Wahyu, setiap kali Mas melakukan sesuatu itu pengen ada imbalan. Benar nggak sih? Benar. Sekarang bayangin coba, semakin lama semakin banyak Mas Wahyu udah nggak akan ngefek lagi dengan imbalan-imbalan segelas kopi mungkin. Karena sudah terbiasa mendapatkan imbalan, jadi pengennya lebih lagi gitu. Yang ujungnya juga akan mempengaruhi motivasi kita. Soalnya kalau kita terbiasa untuk termotivasi oleh sebuah reward, kerjaan ataupun nanti entah itu bidang akademik, skripsi ataupun kerjaan, jadi kita merasa bahwa nggak ada kenikmatan dari dalam kerja itu sendiri. Mungkin. Maksudnya begini. Mohon maaf, mungkin salah saya memaknainya, tapi jika salah memang coba dikoreksi. Reward itu Mas Wahyu, mohon maaf, itu adalah stimulus yang kita dapatkan dari luar diri kita. Itu pasti. Reward datang dari orang lain biasanya. Atau untuk mendapatkan perhatian orang lain. Setuju gak? Bisa. Bisa jadi. Untuk dapat perhatian orang lain, makanya dia kayak minta reward gitu ya Mas gitu. Bukan, misalnya gini. Itu reward, price reward. Gue udah nyelesain bab 1 sampai bab 3 skripsi. Kemudian gue beli baju baru. Meskipun dipakai, dia keluar main sama temannya. Baju lu baru? Iya nih, gue baru selesai skripsi bab 3 buat ngerjain diri lah. Oh iya, bisa jadi gitu kan, ibaratnya untuk sebagai eksistensi dirinya gitu. Iya, maksudnya begitu kan. Bukan minta dengan orang lain, tetapi dia mereward dirinya agar dinotis orang lain. Kalau aku sudah achieve ini loh, gitu. Oh iya, ngerti. Benar nggak sih? Iya. Itu kayaknya satu tema dengan pembahasan kita sebelumnya tentang terkait bagaimana seseorang itu menjadi pusat alam semesta gitu mungkin. Iya, ada korelasinya. Ada korelasinya gitu loh, bahwa gue tuh layak kan, kalau yang lalu kan gue tuh layak lo diterima gitu. Iya, tergantung saingan lu siapa kan. Gitu. Sama kayak misalnya di sini masalah reward gitu kan. Apapun yang jadi prosesmu kan, tadi satu adalah diri sendiri yang tahu. Kedua adalah circle utama, entah itu orang tua, suami, istri.
kakak adik. Hmm. Yang luar mah nggak tahu. Iya. Karena mereka biasanya kalau orang luar itu cuma melihat hasilnya Iya atau gitu. prosesnya kayak gitu. Itu. Jadi maksudnya eh, maknanya di sini adalah kita tunda kenikmatan lah. Hmm. Karena kenikmatan yang sebenarnya itu kita bisa ngerasain kok tanpa harus di apa namanya eh, dikeluarkan mungkin Hmm. ataupun dikorelasikan dengan material gitu. Hmm. Ya sekarang misalnya gini deh. Teman-teman mahasiswa punya kewajiban skripsi. Teman-teman berhasil menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3, proposal lah gitu. Tanpa harus apa namanya diapresiasi orang lain sebenarnya proposal, sempro istilahnya sekarang. Ya itu kan kewajiban teman-teman kan selesai. Iya. Justru itu yang paling berasa Iya. daripada dipuji orang lain. Kepuasan setelah menyelesaikan sebuah tugas. Iya. Gitu loh. Gitu loh. Berarti next saya harus ambil data bab 4, bab 5 dan segala macam. Iya, oke sih. Ya saya melihat itu sebagai sebuah fenomena saat ini ya. Sempro aja tuh selebrasinya Masya Allah. Udah kayak selesai sidang skripsi gitu. Tapi nggak salah. Tapi coba deh, sempro aja begitu, sidang skripsi gimana? Wisuda gimana? Iya. Berarti kan ada levelnya kan pasti naik dong. Masih ada proses yang harus dijalani gitu. Iya kan? Berarti kan kalau misalnya rewardnya sempro aja rewardnya seperti ini, berarti kan kalau dia sudah sidang skripsi, rewardnya akan lebih tinggi lagi gitu. Iya, wisuda lebih tinggi. Lebih tinggi skripsi lagi. kan, karena skripsi kan nanti masih ada revisian tuh mas. Puncaknya kan wisuda. Iya. Ini baru wisuda S1. Iya. Wisuda S2 nanti lebih tinggi lagi. Nikah. Nah itu. Dalam artian, maksudnya ini tidak semua ya, tapi tadi polanya adalah kita pasti penghargaan tuh levelnya naik, wes. Iya. Iya, penghargaan level naik. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan penghargaan yang sama seperti sebelumnya, kita malah gak bersyukur. Takutnya gitu kan. Nah, ya itu. Kira-kira ada nggak mas cara-cara untuk bagaimana apa untuk anak-anak muda lah, untuk sebuah, saya bukan bilang nasihat ya, masukan lah. Gimana caranya untuk kita itu bisa menghargai dan memaknai proses yang sedang kita jalani. Balik lagi bahwa dalam menghargai, kalau menikmati teman-teman pasti bisa menikmati proses. Tapi untuk menghargai proses itu coba begini deh teman-teman. Ketika berhasil naik ke level selanjutnya ataupun ke tahap selanjutnya, coba pertama adalah lihat sekitar. Saya selalu begitu, lihat sekitar. Siapa sih yang terlibat? Oke. Jadi tidak menjadi pusat alam semesta kayak kemarin. Ini tuh hasil karya aku, hasil jeripayaku. No, nggak gitu. Pasti ada keterlibatan lain. Keterlibatan Tuhan pasti. Iya, pasti. Nggak, kalau nggak ada izinnya Tuhan nggak selesai dah. Iya, yang pertama itu pasti. Iya kan. Ya contoh coba lihat, orang tua kita yang selama ini mensupport, selalu nanyain perkembangan. Mungkin kesannya sedikit memaksa lah. Tapi itu penting gitu. Ternyata penting. Kalau nggak diomelin mak bapak gue nggak bakal maju nih. Iya. Nggak bakal selesai deskripsi gitu. Satu tadi lihat yang terlibat. Kemudian lihat apa yang sudah tumbuh dari diri kita dari sebelum itu. Oke. Pertama, siapa yang mensupport kita dari orang sekitar kita. Yang kedua, lihat bagaimana kita tumbuh gitu ya. Kenapa maksudnya saya tulis saya sampaikan bahwa lihat apa yang tumbuh dalam diri kita. Itu bagian dari penghargaan proses. Oke. Misalnya contoh, dulu struggle banget ngerjain bab 1, bab 3. Ternyata gue bisa. Apa yang gue lakuin? Ternyata selama ini dalam proses ini, bahkan untuk memulai bab 1 saja dulu susah. Dan ketika mulai, saya tuh rutin misalnya ngerjain, pokoknya di depan laptop buat ngerjain skripsi itu 5 jam sehari. Berarti kan ada habit yang berubah. Itu kan suatu kemajuan dalam diri kita, mas. Ada sesuatu yang berubah, ada suatu hal yang bikin kita bertumbuh. Iya, dan itu bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dong. Kadang-kadang kita lupa. Itu satu. Kedua, jangan tutup mata sama masa depan. Bahwa proses itu kan tetap berjalan, ada siklusnya. Tetap bangkit, tetap maju sesuai dengan target yang sudah ditentukan, teman-teman. Dan tadi, jangan gegabah. Oke. Jangan gegabah. Ibaratnya direncanakan lah ya. Iya, direncanakan lagi. Apa yang harus aku lakukan setelah ini. Oke, kalau misalnya aku mau ngambil waktu, mau take time lah. 1 day, 2 days. Kemudian apa nih? Iya, apa harus dilakukan? Lakukan gitu loh.
kalau misalnya posisinya ya sedang proposal skripsi gitu ya, saya yakin juga pasti ada revisian dong. Ya, nggak mungkin semuanya lempeng-lempeng aja. Iya kan? Maksudnya setelah selesai dari ruang uji proposal, oke, di listing. Di manajemen, oh mana yang mau aku revisikan dulu. Kemudian apa tindakan selanjutnya? Kapan aku harus konsul sama dosen penguji? Gitu kan? Iya, benar. Kemudian setelah itu fix, setelah ACC proposalnya, setelah diuji dan revisi ACC, kemudian kan next ngambil datanya. Ya. Mau di mana, kapan, sama siapa, ya kan? Jadi saya bukan menghancurkan mimpi teman-teman atau menghancurkan euforia teman-teman ya. Tapi posisinya kan memang seperti itu kenyataannya. Iya. Ada sebuah proses yang harus dijalani. Ya. Jatuh bangunnya itu juga kita harus pikirkan gitu. Betul. Ada selebrasi enggak ada masalah. Tapi tadi jangan terlarut. Ya. Jangan terlalu larut. Jangan terlena ngasih selebrasi. Betul. Karena posisinya apa tadi? Coba deh ya. Ini ritme siklus pendidikan ataupun siklus karirnya teman-teman di Indonesia itu kan apa? Kuliah, kemudian ya ujian UAS dan segala macam, KKN, magang, KP, terus yang paling menakutkan ya kalau anak-anak sekarang bilang mah skripsi. Oke. Skripsi ini kita breakdown. Pengajuan judul itu ada selebrasinya sekarang. Oke. Beda jadi diterima ACC judul itu ada selebrasi. Beda zaman berarti. Tapi tidak seheboh yang lain ya. Maksudnya, udah pasti ada ucapan selamat dan segala macam. Karena nggak tahu ya. Sekarang tuh kayaknya ngejual judul tuh repot, berat. Kemudian nanti proposal mah ada selebrasinya. Sempro lah. Gitu. Kemudian nanti ada sidang skripsi. Ya kan. Terus ada apa sih? Ada yudisium dan biasanya nanti persiapan wisuda ada 5. Lu nggak mikirin keterima kerja? Iya, nyari kerja, terima kerja gimana? Ya kan, gitu. Struggle-nya nyari kerja, terima kerja. Iya. Karir belum settle. Iya. Belum lagi nanti mikir gimana bisa stabil. Iya kan, karir kerjaannya gitu. Iya kan. Ini baru berbicara diri sendiri. Berkeluarga. Ya. Oke. Belum punya anak. Berbakti dengan orang tua. Jadi saya tapi ini saya tidak menjatuhkan semangat teman-teman, tapi poinnya adalah semakin kehidupan itu bisa ditata, diprioritaskan, kita tuh semakin jelas satu itu, semakin kuat memaknai proses. Dan kemudian jangan sampai ada rasa menyesal. Seharusnya dulu aku nggak gitu. Ya. Biasanya seharusnya aku tidak terlena di momen itu. Seharusnya itu tidak perlu. Ya, gitu. Seharusnya jangan santai-santai gitu. Coba diteruskan. Santai boleh, tapi tadi terlenanya sih. Dan itu akan membangun kita jadi lebih wise. Kita akan melakukan sesuatu itu tanpa imbalan. Ya. Maksudnya imbalan secara material ya. Kalau misalnya sudah terbiasa di reward tuh ucapan terima kasih nggak laku, Mas? Iya, biasanya kalau udah dapat makasih ya Mas. Loh kok masih makasih doang gitu. Kayak gitu kan. Kok makasih doang nih gitu. Ini jokes gitu. Ya maksudnya saya tapi itu ketika misalnya posisinya kita terbiasa mendapatkan reward baik itu dari teman, dari rekan, dari keluarga. Ketika kita diberikan sebuah reward dalam bentuk selain materi, kita biasanya agak kaget. Iya. Biasanya kok cuma terima kasih doang. Merasa bahwa kerjanya ataupun hal yang dilakukannya itu tidak bermanfaat. Bukan. Bermanfaat apa? Gue harusnya dapat lebih dari ini. Oke. Bisa. Kalau tidak bermanfaat itu beda cerita, Mas. Oh iya, yang sering muncul kalau sudah sering diberikan apresiasi dalam hal yang kecil, perasaan yang muncul adalah seharusnya gue dapat lebih daripada ini. Ya. Seharusnya gue dapat lebih dari ucapan terima kasih. Iya. Lebih ke material. Iya, gitu. Oke. Itu sih. Ya sih, kalau zaman sekarang itu emang kayak gitu sih. Karena sudah terbiasa diberikan reward, jadi dia susah untuk mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan yang sudah dilakukannya. Iya, bukan berarti nggak boleh reward ya. Nggak boleh. Tapi reward kan
tidak selamanya diberikan gitu loh. Iya betul. Faktanya begitu kan? Iya, padahal begitu gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya kayak gini, kenapa sih gaji cuma diberikan sebulan sekali gitu loh? Kalau misalnya kita kerja tiap hari. Nah kayak gitu loh, kamu kayak gitu. Iya. Dan posisinya begini, kan saya contoh deh. Itu terkait dengan gaji. Ya. Kenapa sih wisuda cuma sekali? Padahal kita ujian terus semester. Nah iya itu. Jadi kayak gitu kan, ibaratnya kan sebuah reward itu nggak harus diberikan terus menerus gitu loh. Ada gongnya gitu loh kan, ada. Dan bahkan pun ketika kita memberikan reward untuk diri kita sendiri aja butuh materi kan. Iya. Ya minimal ngopi lah kayak gini misalnya gitu kan. ada apa sih? Bisa ada yang dikeluarkan gitu. Iya, dan tadi ujung-ujungnya sih blunder ya. Maksudnya dalam artinya gini teman-teman, mengapresiasi diri sendiri boleh, tidak ada larangan. Cuman tadi porsinya diatur. Ya. Porsinya diatur karena apa? Suatu saat teman-teman akan memaknai bahwa ternyata apresiasi terbaik itu adalah dengan cara melanjutkan proses yang sudah kita susun, bukan selebrasinya. Ya. Tapi melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan. Betul. Itu adalah reward yang. Kalau boleh curhat ya, saya tuh sidang skripsi dan tesis, keluar dari ruang sidang itu pusing. Ya kenapa? Ya gimana nggak pusing kan? Ada revisian. Ya pasti. Kemudian setelah wisuda, aku punya tanggung jawab tambahan. Ada rencana-rencana yang harus dieksekusi. Teman-teman saya di luar ruang sidang tuh bingung gitu loh. Ini anakku nggak senyum, pusing pak. Iya. Ada revisian, masih ada tanggung jawab lagi. Iya gitu loh. Bahkan nggak sempat foto. Pasti begitu. Tapi mungkin zaman berbeda. Zaman berbeda. Tapi poinnya itulah. Ada hal-hal yang ya semakin besar, ada tanggung jawab yang semakin bertumbuh ya. Jadi sayang sih kalau misalnya apa-apa harus diapresiasi. Tanpa apresiasi kamu tidak loyal, apalagi begitu ya. Ya, itu salah satu ini juga pandangan terkait bagaimana cara kita bekerja itu kan sekarang lebih ke bagaimana mendapatkan apresiasi dari orang lain dalam bentuk nyata gitu loh. Jarang kalau kita ngelihat apresiasi, oh kamu kerjaanmu bagus, wah kamu hebat sekali. Itu biasanya orang ngomong kok cuma diomongin doang, ya ditambahin lembur dong gitu kan. Bisa kayak gitu gitu. Kayak dikasih liburan, kayak gitu lah, atau hari gitu kan, bisa kayak gitu. Tapi ya tadi cara-cara kita tuh bagaimana memaknai proses, bagaimana cara menghargainya, itu tadi saya jelaskan sama Mas Faris. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita pada sore hari ini terkait bagaimana cara kita menghargai proses dan bagaimana cara memaknai proses. Baik teman-teman, sekian dari saya. Kita sampai jumpa lagi di podcast Tatap Muka by Atri Live selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.